sebelum memulai pelajaran kita membaca doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu ibu absen terlebih dahulu. Citra Wasik, Hadir. Denny Nurdiansyah, Hadir. Fersya Dian Lestari, Hadir. Fitri Nuriski, Hadir. Heni Ayudia Rutami, Hadir. Ivan Pratama, Hadir. Kelvin Saputra, Hadir. Humaira, Hadir. Mesya Olivia, Hadir. Muhammad Fahmi. Hadir. Hari ini ada yang hadir? Apa ada yang hadir? Bulan. Ada. Bulan. Namanya? Hadir. Sebelum itu, bagaimana kabar kalian? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya, kita akan mengingat terlebih dahulu pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Peradaban Andalusia. Di sini siapa yang tahu atau masih ingat peradaban Andalusia pada tahun berapa? 711 Di jalur mana? Afrika Utara. Pusatnya itu di mana? Di Jordan dan Karena ibu rasa kalian sudah memahami, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu peradaban lembah Sungai Kuning. Nah, untuk yang aspek yang kita bahas nanti ada awal peradaban, kehidupan sosial politik, kepercayaan, dan kebudayaan. Setelah itu situs. Dari ini, menurut kalian anak-anak, apa sistem kepercayaan masyarakat lembah Sungai Kuning? Dewa. Percaya terhadap Dewa. Nah, yang ini kan mereka itu kan kehidupannya itu di sungai. Perekonomian mereka itu dari mana? Nelayan. Selain nelayan, ada yang tahu? Cocok tanam. Petani. Nah, jadi awal peradaban lembah Sungai Kuning itu dimulai dari muara Sungai Kuning atau Huanghe. Nah, sekarang bernama Huanghe. Tetapi di sini terdapat dua sungai besar. Yang pertama itu Sungai Huanghe dan yang Teshif. Sekarang bernama Xiangjian. Lanjut ke kehidupan sosial budaya. Untuk kehidupan sosial masyarakat Cina itu di lembah Sungai Huanghe itu diatur oleh sistem pemerintahan feodalisme. Jadi sistem pemerintah mereka itu ada feodalisme dan juga yang kedua ada unitaris. Sistem pemerintahan feodalisme ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh menteri-menteri. Untuk kepala negaranya itu hanya sebagai simbol. Nah, yang unitaris ini sistem pemerintahnya itu dipegang oleh presiden. Jadi untuk menteri-menteri itu tidak bisa mencetuskan atau mengangkat, memberhentikan menteri-menteri. Kalau di sekarang itu ini disebut dengan sistem parlementer. Sistem parlementer ini di mana menteri-menteri itu lebih berkuasa daripada presiden. Jadi presiden itu hanya sebagai simbol sebuah negara. Nah, yang unitaris ini presiden itu lebih berkuasa seperti zaman-zaman kerajaan. Rajanya lebih berkuasa dalam politik dan menentukan semua itu. Zaman unitaris ini kalau sekarang itu dipakai pada masa Orde Baru, pada masa pemerintahan Soekarno.
dan dikeluarkannya dekret yang isinya itu kembalinya UUD 1945. Dan ini merupakan salah satu peninggalan dari peradaban lembah Sungai Kuning yang masih ada sampai sekarang. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang pernah ke Cina? Tidak ada. Nah, tembok besar Cina ini salah satu peninggalan dari lembah Sungai Kuning yang masih ada hingga sekarang. Masyarakat lembah Sungai Kuning itu telah mengenal tulisan sejak abad 1500 sebelum Masehi. Ada yang tahu zaman dulu itu mereka menulis dengan menggunakan apa? Batu. Selain batu? Kayu. Selain itu? Daun. Daun. Dan juga ada juga menulis prasasti telaga batu dan lain-lain. Dan jadi zaman dahulu itu belum terdapat kertas, maka dari itu mereka menggunakan kulit penyu untuk menulis. Terus juga menggunakan daun, batu. Lanjut lagi ke ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Masyarakat Cina kuno itu memiliki banyak ahli dalam astronomi dan juga filsafat. Apa itu ilmu astronomi? Ada yang tahu? Ya, ilmu perbintangan. Ilmu astronomi itu ilmu yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Sekarang itu disebut dengan zodiak. Nah, untuk situs peninggalan peradaban lembah Sungai Kuning itu yang sudah ibu sebutkan tadi ada tembok besar Cina dan juga ada dinasti Han, dinasti Tang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ayo. Kapan tembok Cina dibuat? Dibuat pada abad ketiga sebelum Masehi. Gelap nih namanya. Kalian dulu sebelum kalian lahir itu lah dibuat. Yang lain ada pertanyaan lagi? Sampai di sini materinya sudah paham? Di sini dia berkelompok deskripsikan kehidupan sosial budaya dan politik masyarakat peradaban lembah Sungai Kuning. Tadi kan kehidupan sosial budaya, politik masyarakat peradaban lembah Sungai Kuning itu sudah ibu jelaskan. Apalagi untuk kehidupan politiknya itu kan ada dua demokrasi yang dipakai itu, demokrasi parlementer dan juga demokrasi presidensial atau disebut dengan feodal dan unitaris. Nah, untuk proyek Masa Learning ini nanti akan dibagi beberapa kelompok dan tugas kalian cari gambar peninggalan peradaban lembah Sungai Kuning, lalu buatlah mading yang berisi gambar dan penjelasan. Tadi kan ada satu itu lembah Sungai ada baiklah sampai di sini pelajaran kita hari ini akan dilanjutkan dengan minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya ibu hadiri